enaknya suatu masakan dapat diterka dari rasanya. Baik buruknya seorang insan bisa dilihat dari tingkahnya. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Kristus, terima kasih atas malam ini kita dapat bertemu dan belajar firman Tuhan. Biarlah kita semakin dibawa untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk segala aktivitas kami, segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan malam ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan membawa kami semakin menikmati kasih karunia dan berkat-Mu Bapa. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu saja yang ada dalam hidup kami, keluarga kami, yang kami kasih, orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kesehatan dan keselamatan yang daripada-Mu menjadi anugerah bagi kami Tuhan, sehingga kami melewati masa-masa yang sulit ini, masa-masa di mana penyebaran virus COVID-19 sedang meluas di dunia. Tuhan, kami percaya akan segala kebaikan, kemurahan, kuasa, dan otoritas Tuhan dalam seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan, hanya dengan kasih karunia-Mu saja kami dapat bertahan hidup, menikmati kebersamaan dengan-Mu, dan memuliakan Engkau selalu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Judul renungan malam kita pada malam ini, hari Kamis tanggal 30 April 2020 adalah Sola Scriptura dan Ellen G. White. Mari kita baca Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mengapakah selalu penting untuk merujuk kembali pada pengajaran dan kesaksian? Alkitabiah sebagai standar bagi pengajaran dan doktrin kita. Apakah artinya ini bagi pelayanan para nabi yang tidak menjadi bagian dari kanon Alkitabiah? Saudaraku, ketika kita berbicara tentang sola scriptura atau hanya Alkitab, orang-orang Kristen pasti diperhadapkan dengan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan Ellen G. White yang juga diilhami Allah dan melayani sebagai pembawa pekabaran Allah kepada umatnya yang sisa. Apakah hubungan tulisannya dengan Alkitab? Hanya membaca sepintas saja dari tulisan-tulisan Ellen White menunjukkan dengan jelas bahwa baginya Alkitab adalah dasar dan sentral dalam semua pemikiran dan teologinya. Bahkan, dia berulang kali menegaskan bahwa Alkitab adalah wewenang tertinggi dan norma terakhir serta standar tertinggi untuk semua doktrin, iman, dan perbuatan. Lihat buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 595. Selain itu, ia jelas mendukung dan menjunjung tinggi prinsip Protestan sola scriptura yang agung. Lihat Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 9. Dalam pandangan Ellen G. White sendiri, tulisan-tulisannya bila dibandingkan dengan Alkitab adalah terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang lebih besar, yaitu Alkitab. Dikutip dari The Advent Review and Sabbath Herald, 20 Januari 1903. Tulisan-tulisannya tidak pernah menjadi jalan pintas atau pengganti bagi penyelidikan Alkitab yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya, ia berkata, engkau tidak akrab dengan Alkitab jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen. Kau tidak akan membutuhkan kesaksian karena engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab yang diilhami Allah, sehingga ia berupaya menjangkau engkau dengan kesaksian langsung dan sederhana. Baca buku Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 605. Oleh karena itu, tulisannya harus dihargai. Tulisan-tulisan itu memiliki ilham yang sama dengan yang dimiliki para penulis Alkitab, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda dari Alkitab. Tulisan-tulisannya
bukan tambahan untuk Alkitab, tetapi tunduk kepada Alkitab. Dia tidak pernah bermaksud agar tulisannya menggantikan kitab suci, namun sebaliknya, ia meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar untuk iman dan perbuatan. Pikirkan tentang karunia yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita melalui pelayanan Ellen G. White. Bagaimanakah kita dapat belajar menghargai dengan lebih baik tentang terang luar biasa yang datang darinya, sementara kita juga meninggikan supremasi Allah. Jelas saudaraku, Alkitab tetap sebagai standar untuk panduan hidup kita, dan Alkitab adalah standar utama untuk menerangkan isi Alkitab bagi kita. Biarlah kita tetap berpegang pada pemikiran yang suci dan mulia ini. Jangan sampai kita mengesampingkan keterangan Alkitab terhadap Alkitab itu sendiri, karena Alkitab itulah inti atau fokus atau keterangan yang paling pasti tentang bagaimana kita harus hidup dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita semakin giat beribadah dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, dan termasuk tulisan-tulisan Ellen G. White serta tulisan lain, biarlah membawa iman percaya kita semakin dekat kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Demikian renungan malam kita pada malam ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah yang sudah kami lalui, aktivitas yang luar biasa yang kami alami. Biarlah segala sesuatu kami nikmati, kami memuliakan Engkau atas segalanya. Dan biarlah Tuhan kasih karunia semakin nyata dalam keluarga kami. Mohon lindungi kami Bapa dalam situasi-situasi yang sulit ini. Biarlah kami memuliakan Engkau dalam segenap aktivitas kami, dan biarlah hidup kami ada dalam tangan kasih-Mu sesuai firman-Mu yang hidup Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Kedua tangan saling menjabat, bukan mengepal, saling memukul. Sesama insan saling menghormat, bukan menghantam, saling memukul. Baik, terima kasih saudara-saudara. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bonzo Horas.